kontra poligami, ada yang pro ada yang kontra. Sekarang kita tanya lagi sama mereka berdua nih tentang, ini statement lagi-lagi statement saya tentang saya mengajari anak-anak berpoligami. Di mana itu statementnya? Iya tadi kan Mas katanya mau jawab tadi setelah yang satu ini. Jawab dulu yang tadi gimana Mas? Sebentar, sebelum menjawab yang tadi, konklusi tadi itu karena ini sekarang kita ngomongin pernyataan Ahmad Dhani tentang mengajari anak-anaknya berpoligami. Oh iya tadi, ada tadi. Jadi gini, poligami itu sebenarnya itu adalah komitmen di awal. Jadi ada beberapa banyak hal poligami yang kita nggak bisa bilang poligami itu jelek. Kita juga nggak bisa melarang poligami itu dilarang karena tidak ada satupun yang melarang di agama Islam ya, nggak ada yang melarang poligami. Makanya kita juga nggak bisa melarang poligami. Tapi bagaimana poligami itu diatur itu yang belum ada. Nah, karena aku punya Islamnya, di Islamnya, jadi di Islamnya sendiri nggak secara jelas. Secara detail gitu nggak ada. Detail mengatur bagaimana. Karena nggak ada yang jelas, aku menjelaskan keadaan anak-anakku nih. Jelasanmu apa Mas? Gini, sebenarnya belum ke AL dulu sih, baru AL aja karena AL yang paling gede kan. Yeah. Poligami itu baik ketika dari awal udah dikomitmen bersama dengan istri. Misalnya aku sama dia nih, dia kan aku udah tahu nih sama dia nih, dia boleh nih poligami nih. Nah, Aku kan suka doa loh Mas. loh, Cinta emang lo ngarep cinta. Nggak mau gue mau jadi yang pertama. Dijambak lo ntar. Ya orang mana mau, Mulan pasti kan nggak mau di poligami. Nggak, ntar gue takut banyak enggak, ini haters. semisal ya. Ya misalnya. Semisal aku nggak sama Mulan. Aku juga Semisal misal. aku tidak sama Mulan Jamila, aku free. misalnya. Udah cerai Iya, misalnya free. iya. Aku tahu nih dia mau sama seperti cowok-cowok lain lah, Iya, tahu iya, cinta iya. penuh mau di poligami. Itu yang namanya komitmen. Dia tidak apa-apa di poligami. Dari awal kita Udah ngobrol. Oke, kita salaman, kita kawin ya. Tapi nanti aku poligami, nggak apa-apa ya. Itu yang poligami yang bener tuh itu. Pertanyaan Mas Dhani. Menurut saya. Pertanyaan, aku nanya nih ya. Memang awal-awal katanya orang kan harus ngobrol. Setuju tuh saya. Jadi kan komitmen di awal jangan sampai ntar di tengah-tengah ngambek apa segala macam. Jadi seperti yang saya bilang, banyak poligami itu jadi rusak citranya. Karena itu ketika waktu nggak punya uang, istrinya satu setia. Habis itu mau ganti yang cantik. Begitu dapat proyek gede, kaya raya, begitu jadi bupati, begitu jadi ini, nikah lagi. Nah itu yang mencitrakan poligami itu tidak baik. Tapi misalnya ya, pemirsa misalnya Mas Dhani nggak sama Mbak Mulan nih. Terus Mas Dhani misalnya single. Tahu nih bahwa si Penelope tuh pengen memang mau di poligami. Lu ngobrol berdua. Lu nikah nih sama dia. 3 bulan, setahun segala macam. Lama-lama dia pakai hati sama lo. Sayang banget bener-bener. Kayaknya orang kalau benar-benar udah cinta banget, bener gak ibu-ibu? Mau nggak tuh membayangkan lakinya mencium, menyayangi satu ranjang sama perempuan lain? Awalnya bilang iya, lama-lama bunuh diri juga bu, bener gak? Nah, ada sayang. Tak tanya sama orangnya dong. Tanya sama orangnya, jangan Ini kayaknya niat nih berdua lama-lama ya. Ibu kan kenal. Kalau sampai terjadi apa-apa kita sebagai uang kuping ya, uang kuping. Lo misalnya sama Dhani nih. Gak usah sama dia deh, sama yang ono kan ibu kenal kan? Oh iya, sama vokalis Debu. Bukan. Oh, ya lu banyak sih soalnya. Yang terakhir. Yang anak TV misalnya. Dari awal misalnya diomongin. Bukan dari awal ngomong tapi emang udah ketahuan sama aku dan akhirnya dia pergi dan gue tahu dia pergi, dia ngapain gue tahu. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa dia pergi tuh nggak apa-apa. Dengan itulah namanya di agama aku ya kayak Allah tuh menempatkan rasa sakit itu ya sesuai kemampuan kita. Saking sakitnya hilang rasanya. Balik lagi kalau tadi lo berdua sama Mas Dhani, tapi lo akhirnya jadi cinta pakai hati dan lo punya anak dari dia. Pasti gue cinta, pasti gue pakai hati. Mas Dhani pengen nikah lagi misalnya sama vokalis girl band AP lah gitu ya kan? Kalau bisa jangan vokalis lagi lah gitu. Dia kan demennya musisi, tahu sendiri. Dia kalau host pelawak kayak gue nggak demen. Lo mau nggak? Lo rela nggak membiarkan dia sama Jadi perempuan gini, lain? Iya sama aja. Jadi gini, ini kan cuma masalah mindset. Iya benar. Ini cuma masalah mindset benar. aja gitu loh. Kalau aku pernah kasih tahu apapun itu
berbagi itu indah sebenarnya. Ini bukan pendapatku ya, bukan pendapatku ya. Orang yang sudah merasakan bahwa berbagi itu indah, itu memang orang yang luar biasa, gitu loh. Jadi ini menurut orang itu loh ya. Iya. Bahkan seorang murid, saking sayangnya sama guru, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kalau dia punya adab yang baik, setiap menikah pun dia selalu tanyakan pada gurunya, perempuan ini baik atau tidak untuk saya. Ketika gurunya bilang baik, oh baik, perempuan itu buat kamu baik. Adabnya lagi, calon istrinya itu ditawarkan dulu ke gurunya. Ini udah spiritual tingkat tinggi nih kita bilang, bukan saya ya, bukan saya. Saya belum sampai ke sana, belum sampai. Jadi kasih ke gurunya dulu. Tapi kita harus punya pandangan yang lain tentang dunia ini, bahwa dunia ini nggak seperti yang kita lihat sehari-hari. Ada loh yang seperti ini. Oh pasti ada. Ada yang seperti ini. Jadi seorang murid bisa menawarkan perempuan yang dicintainya untuk ditawarkan dulu pada guru. Kalau gurunya tidak berkenan, saya menikahi dia. Kalau guru berkenan, silakan buat guru. Jadi ada satu yang namanya kata-kata yang saya nggak bisa lupa itu tadi. Ketika manusia bisa tahu cara yang menikmati indahnya berbagi, dia memang manusia mulia. Nah di sini konsep untuk wanita, kalau wanita itu bisa berbagi suami, itu menurut kiai saya, bukan menurut saya ya, itu adalah wanita mulia sebenarnya, sesungguhnya. Amin. Itu cuman itu aja, itu masalah mindset aja. Cuman kan nggak perempuan bisa pernah tahu wacana ini gitu, bahwa berbagi itu indah sebenarnya. Gitu. Iya. Saya pernah berpikir dulu ya gitu, kalau misalnya hidup itu kan ya kita nggak tahu kapan matinya gitu kan. Jadi kalau misalnya menurut saya suami saya mau berbagi ya silahkan aja, karena apa, sesuatu itu bukan milik saya gitu. Jadi saya udah pasrah, apapun juga itu bukan milik saya. Gitu. Tapi kalau saya sih percaya aku sih mencoba berpikir dari sisi dia gitu ya. Karena aku kan laki-laki. Aku mencoba berpikir dari sisi dia, bahwa seorang wanita yang udah tidak punya rasa ego, tidak punya rasa ketergantungan terhadap materi. Materi itu kan apa aja? Ya, materi itu kan apa aja? Tidak cuma harta, tidak cuma tahta, tapi juga suami ini kan juga materi. Ketika dia sudah tidak tergantung dengan materi, dia juga gak ada masalah itu suaminya dibagi sama istri yang lain asal baik ya menurut kamu. Tapi kan itu dari segi perempuan ya Mas Dhani. Maksudnya tadi Mas Dhani bilang gimana perempuan tuh yang tidak egois, siap untuk berbagi, indahnya berbagi suami dan segala macam. Tapi kalau dilihat dari laki-lakinya, kenapa gak suaminya merasakan indahnya, menikmati satu perempuan seumur hidup tanpa harus berbagi dan menikmati yang lain-lain yang lagi. Sebelum kita bahas yang itu, kita bahas yang itu, kita lihat dulu artikel ini yang berhubungan dengan poligami, boleh dipercaya, boleh tidak. Sebelum kita lanjut kepada Melanie. Enak. Oke, percaya tidak percaya, seks dalam kehidupan poligami cenderung kasar dan berperasaan. Kasarnya seperti apa ya? Tidak berperasaan tuh diem aja gini. Itu namanya gedebok pisang. Ada dua alasan wanita jatuh hati pada seorang pria beristri. Pertama, ketertarikan sesaat, dan kedua, kemapanan. Bagi pria beristri, berselingkuh bisa jadi sebuah permainan yang menyenangkan. Kalau saya, ada benarnya juga, Melanie. Dari segi cowoknya gimana? Dari segi cowoknya, kenapa sih cowok nggak nikmatin satu wanita gitu dengan keluarga ya kan? Tapi kan laki-laki kan nggak bisa disamain gitu aja, ya kan? Maksudku, dunia ini adalah penuh dengan perbedaan-perbedaan. Maksudku ya, kenapa sih yang anti poligami menghormati yang berpoligami? Kenapa harus ditentang gitu loh? Kenapa sampai Komnas entah Komnas Perempuan membuat pernyataan atau sampai bahkan membuat undang-undang RUU anti poligami gitu loh. Artinya kita harus sepakat bahwa laki-laki pun berbeda. Kamu sama dia berbeda. Aku sama orang lain mungkin berbeda. Pasti dong, setiap individu itu kan berbeda-beda. Nah. Dan menurut aku walaupun dipakemkan melalui peraturan apapun misalnya, kalau emang udah dasarnya manusianya, kan orang itu kan beda-beda seperti Mas Dhani bilang tadi kan. Emang udah ada niatan besar pengen melakukan hal tersebut,
tetap aja pasti akan mencari celah untuk bisa melakukannya gitu loh. Dan mencari justifikasi gitu loh. Loh. Emang nggak boleh? Kan cara justifikasi lo nggak boleh? Nggak, justifikasi gini, karena menurut peraturan kan nggak boleh. Menurut dia boleh gitu kan. Peraturannya siapa? Tadi kan misalnya katanya mau bikin undang-undang, ya kan? Nah, undang-undang kan berarti kan menurut sebagian mayoritas orang ini membuat undang-undang, itu kan tidak baik. Kalau undang-undang itu nggak mungkin terjadi. Ya makanya tadi kan mereka katanya membuat peraturan. Oke. Berarti kan buat mereka benar ya, kan? Udah, kita akan ngomongin undang-undang setelah yang satu ini. Udah ngomong sama Al. Kamu kalau mau poligami, jangan di tengah-tengah perjalanan kamu poligami. Dari awal. Itu poligami yang nggak bener.